Uh, nah saya pernah suatu ketika itu kan 3 tahun ya, 2004 sampai 2007 itu asrama etos. Nah selesai asrama etos, menjelang selesai saya nyari-nyari lagi kan, habis ini kan keluar dari asrama. Nah kalau nyari alhamdulillah ada seleksi asrama Salman. Nah saya sejak 2004 pertama kali masuk sudah aktif di Salman. Ya IPK masih di atas 3 kan, waktu itu minimum 3 masih boleh. Ketuanya saya. Bukan janjian tuh, gak ada janjian sama sekali. Janjian nanti jadi menantu ya, nggak ada. Sudah tertulis di lauh mahfuz. Nah, sebelum masuk ke asrama sudah ketemu dengan Pak Agung karena di Salma saya aktif di Majelis Taklim. Nah ini contoh ya, ini contoh buruk bahwa aktivis Majelis Taklim oleng akademiknya. Nah, ini saya contohnya itu nggak bagus. Mata ya berarti. Mata. Tapi ngajarin ngaji, jadi kami ngundang ngaji, beliau guru ngaji keluarga. Guru ngaji juga ke sipil masa sipil. Pas Ramadan diundang buka puasa bersama membahas tahsin, itu memang bidang saya. Saya belajar tahsin, ke Ustaz Zulfi, ke Ustaz Tantan, ke Ustaz Muslim, Ustaz Ibrahim, banyak. Terus saya sendiri mendesain dan tim saya, Adib, Erwin, Adib kerja profesional, Erwin postdoc di NCD di Belanda. Ya, artinya sudah lulus S3 terus dia postdoc di NCD. Sekarang ya. Nah, Belanda. Nah, itu kita bikin kurikulum tahsin untuk mahasiswa. Jadi yang bagus-bagus diseleksi, yang bagus-bagus di training jadi guru, dikembalikan ke prodi untuk ngajar mahasiswa. Kayak gitulah. Nah, jadi saya pun sering diundang buat ngasih materi tahsin. Nah, ketemu Pak Agung, diminta ngajarin. Enggak ngomongin mantu, enggak. ngaji aja. Ngertinya pas telepon aja. Siapa? Aduh. Jadi saya sekitar setahun full itu ngajar ngajar tahsin di mana-mana, termasuk ngajari Pak Agung dan keluarga. Terus saya sendiri masuk asrama kan. Nah, masuk asrama, alhamdulillah artinya tempat tinggal udah beres lah. Meskipun keuangan juga masih naik turun ya. Kadang-kadang utang juga ke Kang Adan. Apalagi pas TA, saya utang ke Pak Agung 300.000 pas TA. Karena TA saya itu analisis mikrohidro ya di Curug Cimahi. Itu butuh ini kan bolak-balik macam-macam. Jadi saya ngutang gitu. Ya segitulah. Alhamdulillah saya meskipun telat ya, lulus 5 tahun tapi IPK di atas 3. Saya rencana adalah mau S2 di sini, terus nanti mungkin S3 di luar negeri ya. Ternyata qadarullah ya, alhamdulillah. Ternyata berubah semua. Terus saya jadi ke Jepang. Nah, alhamdulillah meskipun nilai saya nggak ada yang bisa dibanggakan ya, prestasi nggak ada gitu kan. Tapi ya ini semua sudah ketentuan Allah ya. Artinya saya sendiri nggak merencanakan, tapi KP saya dan TA saya dan pekerjaan saya itu inline, semua tentang mikrohidro. Jadi KP dulu di PT Heksa Perdana Teknik, Heksa Prakarsa Teknik, Heksa Prakarsa. Di Magayo ya. Di Cimindi. Ya, Cimindi. Itu produsen turbin mikrohidro. TA saya mikrohidro. Terus setelah sebelum saya sidang, ternyata gini, waktu TA itu saya nyari orang yang ngerti detail teknis mikrohidro. Saya cari-cari ketemu Pak Taufik. Pak Taufik itu tanpa saya ketahui, saya kira beliau hanya peneliti, ternyata beliau orang perusahaan di PT yang lain, bukan Heksa. Nah sehingga sebelum sidang saya di SMS, waktu itu kan belum ada WA ya. Kurang lebih begini, Mas, saya masukkan Anda ke tim surveyor karena lagi ngerjain project Kementerian SDM. Jadi saya dapat kerja sebelum sidang. Kerja profesional. Artinya ya dapat duit lah gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, terus setelah menikah terus saya lanjutkan kerja itu, istri saya ke Jepang kan. Saya nggak bisa bareng karena memang peraturannya harus ada yang di sana dulu terus ngundang keluarganya. Dan waktu itu karena saya mikir saya nanti ke Jepang ngapain gitu kan. Tadinya S2 di sini digagalkan kan, nggak jadi saya memilih mundur. Nah, saya kalau bisa sekolah juga, tapi sekolah gimana? IPK-nya lulus 3,16. Jadi semula kan IPK 3,9 tuh. Turun jadi sampai 3,16. Nah, ini pelajaran jangan ditiru.
Jadi perencanaan dengan baik. Nah, alhamdulillah yang saya jadi celah itu bahwa inline-nya bidang itu bisa disambungkan dengan profesor yang memang bidangnya mikrohidro di Jepang. Dan itu saya nyarinya juga tadinya nggak nyari profesor itu, nyari profesor lain di kampusnya istri saya di Yokohama Fakultas Daigaku ya, Yokohama National University, tapi nggak direspon. Nah, terus saya mau curhat ke pembimbing TA saya, Pak Mukmin. Amin. Begitu saya datang, belum curhat, kasih tahu, Dur, ini loh ada profesor Jepang kontak saya. Coba kamu kontak balik gitu. Oh, ini Profesor Kobayashi ya, Hisashi Kobayashi. Loh, ini bidangnya mikrohidro. Oh, saya email itu. Saya semalaman tuh nggak tidur itu di warnet, ngedraft email. Email dalam bahasa Inggris full menjelaskan apa ya, menjual diri lah ya, jual diri dalam tanda petik ya, biar diterima. Nggak tidur tuh di Jalan Jakarta Pak, dekat rumahnya Mbah. Kasih warnet. Warnet ya. Seingat saya 20 Januari 2010. Iya. Ya, kirim. Bismillah. Nggak dibalas. Ya gitu. Gimana? Ternyata Pak Profesor itu punya muridnya orang Indonesia, namanya Mbak Nilam. Oh, Mbak Nilam kontak saya. Dur, Profesor ini apa Sensei sibuk banget. Pokoknya Sensei udah oke lah gitu. Tapi nggak balas gitu ya. Udah oke dari Mbak Nilam ya. Kenapa? Mungkin karena memang saya nggak apa istilahnya nggak membebani apa-apa. Mau cuma minta bisa nggak saya S2 di tempat Anda. Gitu. Nah, setelah saya berangkat di Jepang, nyampe 1 April 2010, beberapa hari kemudian saya datang ke Profesor Kobayashi, saya minta tadi ketemu langsung, sowan lah gitu. Saya bilang, Profesor, saya pengen S2, saya pengen nambah ilmu gitu. Kamu mau belajar apa? Mau belajar mikrohidro gitu. Ya silahkan, tapi saya nggak ada beasiswa. Nanti kalau mau, nanti pemerintah Jepang buka beasiswa, kamu daftar aja, nanti saya bantu. Bener, itu April ya, 1 April. Saya ingat saya itu pertengahan April, 13 atau 12, itu Kedubes Jepang buka pengumuman pembukaan beasiswa. Apa namanya, beasiswa Max. Langsung Buka agak show. Saya kirim dokumen dari sana. Saya bilang ke sensei ini buka. Saya tahunya dari milis beasiswa. Sekarang udah gak zaman ya milis ya. Mailing list. Milis. Ya, kalau sekarang kan paling Instagram sahabat beasiswa gitu kan ya. Tahu sahabat beasiswa tahu? Komunitas nggak tahu? Coba cari nanti gabung biar dapat info-info. Info itu penting. Jadi sehari setelah itu keluar di milis, saya langsung tahu, saya kontak. Sehingga saya nulis surat itu kayaknya berlebihan banget. Saya sudah menemukan kandidat yang sangat cocok ini, namanya Abdurrahman ini. Terbaik. Tanda tangannya dicap gitu kan. Ngeri saya baca, ya seneng ya ngeri gitu kan. Ya udah, nggak diminta tapi nggak dilarang. Zaman itu cuma didaftar ini dokumennya, ya standar lah, dokumen ijazah, rekomendasi dari dosen, dokumen TOEFL. Alhamdulillah sebelum ke Jepang saya sempat tes TOEFL 580. 580. Syaratnya 570. Ya, di atas kan. Jadi masih mungkin. Jadi dokumen-dokumen ada. Nah, di situ nggak ditulis harus ada rekomendasi dari calon pembimbing. Tapi saya pikir nggak ditulis, tapi bukan berarti dilarang. Selipin aja di situ. Alhamdulillah lolos. Nah, sambil nunggu itu saya di Jepang aktivitas di masjid. Alhamdulillah. Jadi saya ditarik oleh Mas Dedi. Dedi itu lagi S3 di Todai, di University of Tokyo. Tahu saya dari Salman, ya. Oh biasanya ngimami gitu kan. Udah sini disuruh khutbah 21 Mei 2010 saya khutbah dalam bahasa Inggris di Masjid As-Salam Mukajimaji. Itu khutbahnya Jumat, saya susun dari Senin. Ya. Itu untuk pertama kalinya khutbah pakai bahasa Inggris, Mas? Ya. Pertama kalinya. Tapi sebelum itu di Indonesia sudah berlatih. Saya 2008 tuh saya jadi MC di 2 acara. Satu International Youth Forum, yang satu lagi di Asian Conference on Electrical Discharge.
Nah ini saya nekat ini, jadi MC ya berlatih tapi dapat duit alhamdulillah. Pokoknya waktu itu biar bertahan hidup cari duit lah ya, cari duit macam-macam. Termasuk ada lowongan MC bahasa Inggris. Ya alhamdulillah, artinya ada bekal sedikit lah. Nah terus sana Jumat itu biasanya Senin nyusun khutbah, saya hafalin tuh, latihan ngafalin. Nah Jumat di sana. Nah kayaknya ketua masjidnya tertarik tuh, saya direkrut, dibayar 150.000 yen untuk jadi imam 1 bulan. Jadi per bulan 150.000 yen. Setara dengan Kali 110. Jadi ya 17,5 juta. Oh my god. Loh, tapi lihat pengeluarannya dong ya. Ya lihat masukannya aja ya. Nah, saya gini, itu pokoknya saya sebenarnya nggak minta itu. Cuman memang masjid itu dikelola seperti perusahaan. Jadi kokinya dibayar. Imamnya dibayar. Petugas bersihnya dibayar. Karena ini orang punya perusahaan, toko berliannya 2 di Tokyo, 1 di Colombo, Masya Allah. di Sri Lanka. Orang kaya. Orang kaya. Dan memang ingin mendakwahkan Islam. Istrinya orang Jepang, muslimah. Dia berusaha menarik orang Jepang ke Islam. Dia bikin masjid, dia bayari imam itu. Nah saya jadi itu ngimami, sholat, khutbah Jumat, ngisi kajian 1 malam, ya, kajian Arba'in Nawawi. Nah terus sebulan kemudian kira-kira itu datang pengumuman saya lolos seleksi administrasi, harus ikut tes tulis dan wawancara. Sehingga saya mundurkan diri. Sudah saya nggak bisa lanjut jadi imam karena harus beasiswa. Nah, terus pulang ke sini ya, tes tulis. Setelah itu menjelang wawancara saya kepleset di Salman. yang tangan itu ya. Kepleset sampai dislokasi. Betul, di depan kantin. Yang itu entah berapa puluh atau berapa ratus kali saya lewati biasanya. Hari itu saya kesandung gitu. Jadi mau melangkahi rantai itu loh, pembatas parkir. Itu depan ada Keserimpet, rantai ya. jatuh, dislokasi sampai di gips. Jadi saya wawancara itu masuk ke ruangan wawancara itu gips. Ini kan sudah unfit kayaknya ini. Tapi biidznillah ya, alhamdulillah lancar. 3 orang Jepang, 2 orang Indonesia yang wawancara. Dapat beasiswa. And the rest is history. Yang saya nggak tahu waktu itu dia bahasa Jepang kok harus pulang ke Indonesia gitu. Ya. Rupanya tesnya Tesnya harus di Indonesia. Ya. Di Depok. saya kebayang kan. Ya. Daftar ke Jepang, orangnya ada di Jepang, tapi harus pulang ke Indonesia. Itu bingung kedutaan. Pertama kalinya kandidat itu sudah di Jepang. Artinya kandidat yang lolos sampai ke tahap wawancara itu posisinya sudah di Jepang, sudah punya tempat tinggal di Jepang, kan bareng istri saya. Saya minta, boleh nggak saya nggak usah berangkat dari Indonesia? Bingung, mereka konsultasi dulu macam-macam. Akhirnya mereka kemudian bilang, kami tidak melarang, tapi kami nggak tanggung jawab. Terus sensei saya minta, udah kamu ikuti aja prosedur seolah-olah baru berangkat dari Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak ada masalah imigrasi. Ya. Nah ini betul banget itu. Saya waktu itu nggak tahu. Jadi visa studentnya ya. Ya, jadi betul-betul itu dari seolah-olah saya itu belum di Jepang, sehingga bikin visa baru gitu kan, berangkat dari Jakarta. Visa student. Nah di sana diketok tek masuk sebagai student gitu. Student karena visa student Nah, di sana lain. tapi itu belum terjadi gempa. Oh, gempa. Jadi sebetulnya itu kan Juli 2010. Mulai studinya harusnya April 2011. Maret kena gempa besar, 3 bencana sekaligus. Gempa 9 magnitudo, diikuti tsunami. Ya. Tsunami merendam pendinginnya pembangkit listrik nuklir, sehingga nuklirnya panas meletup, terjadi bencana nuklir itu. Dan itu di Fukushima. Fukushima itu dekat Ibaraki, dekat kampus yang saya tuju. Sehingga sensei saya bilang, udah kamu ditunda aja, jangan kesini dulu. Ya udah, saya ngikut, ditunda. Jadi semula April ditunda 1 semester ke Oktober. Saya datang tambah bingung lagi. Baru pertama kalinya orang dapat visa mau di cancel. Sampai diyakinkan berkali-kali, kamu bener? Iya bener. Tapi nggak boleh minta ini loh, nggak bisa digeser kan, ini jatah 2 tahun tuh. Jatah untuk tahap riset student itu 2 tahun. Ini kalau dipotong 1 semester tinggal 1,5, nggak ada tambahan. Iya wis nggak apa-apa. Akhirnya itu di cancel. Akhirnya saya bikin visa lagi. Supaya apa? Supaya bisa ke Jepang lagi.
bareng istri saya di Jepang. Istri saya kan S2 bikin visa dependent. Di sana ya nggak jadi student kan, terus nggak punya pekerjaan, cari kerjaan. Saya nyari sengaja cari yang pilih-pilih, saya pilih yang jelas halalnya. Saya nggak mau jaga toko. Kenapa? Karena di toko itu dijual minuman keras, dijual majalah porno. Hampir setiap toko Jepang itu di rak-raknya itu majalah porno. Itu buat kita porno, buat mereka biasa aja. Oh my god. Makanya kalau mau ke sana nikah dulu. Sorry. Jadi saya nggak mau dapat duit dari jualan kayak gitu. Nyari kerjaan ini susah. Alhamdulillah dapat kerjaan yang aneh ya. Insya Allah. Pokoknya gini, masa saya cerita ini tahadduts bi nikmatillah, menyebutkan nikmat Allah yang datangnya itu sangat tidak terduga. Jadi gini, saya itu kan 2011, istri saya itu berarti tinggal di situ sudah menjelang 2 tahun. Karena istri saya masuk Oktober 2009. Tinggal di asrama kampus. Asrama kampus itu maksimal 2 tahun. Jadi sebetulnya setahun, tapi terus pas di evaluasi lagi dapat lagi kesempatan setahun. Berarti setelah 2 tahun harus pindah. Pindah itu berarti harus di luar asrama, harus nyewa apato. Rumah lah ya, namanya apato. Di sana sistem sewanya itu kalau sewanya per bulan 50.000, maka tinggal dikali 5 aja untuk bayar awalnya. Jadi uang muka itu bisa 5 kali lipat uang bulanan. Jadi per bulan bisa jadi cuma 50.000 yen ya. Tapi bayar awalnya uang kunci, uang jaminan, uang terima kasih, uang macam-macam itu shikiking, reiking dan lain-lain itu ada 5 kali lipatnya gitu. Sehingga butuh uang besar untuk sekedar masuk gitu aja. Padahal kalau hanya bulanan itu kecil. Nah waktu itu sekitar Juni, menjelang Juni itu ada seorang pejabat Mesir namanya Mamduh Mustafa, pejabat kedutaan besar Mesir di Tokyo, itu kecelakaan, ditabrak, kakinya patah. Nah tapi yang nabrak tanggung jawab, ya dia membiayai perawatan dan orang ini nggak mau dirawat di rumah sakit, maunya di hotel, Tokyo Midtown Hotel. Itu hotel mewah di Roppongi ya, Roppongi. Dan dia mencari laki-laki muslim yang mau nemenin dia nyiapin masak makanan dan lain malam hari. Karena kalau siang hari ada orang dari kedutaan. Alhamdulillah dapat sih saya. Kerja hanya 22 hari karena dia udah nggak betah. Dia nggak di klinik juga nggak mau, dia mau pulang ke Mesir. Akhirnya ini udah selesai. Tapi dia bayar saya itu 220.000 yen. Hanya 22 hari atau 230 ya. Jadi lebih dari penghasilan sebulan biasanya. Itu cukup untuk membayar uang awalnya kalau mau pindah itu. Jadi ini qadarullah. Sebelum waktunya pindah nggak dapat, begitu butuh untuk pindah dapat. Ini hanya tahun pertama saja. Nah saya 7 tahun di sana, jadi nggak mungkin ceritakan semua ya. Sudah cukup lah. Intinya rencanakan ya dengan baik supaya nggak seperti saya kebingungan. Kemudian percaya kalau sudah rezeki dari Allah itu bagian kita, pasti kita dapat. Sehingga jangan sampai memilih cara yang haram untuk mencarinya. Walaupun ini kayaknya cara yang halal nggak dapat nih kayaknya gitu kan. Nah, jangan. Itu setiap orang itu pasti dikasih jatah rezeki ya. Cari yang halal-halal saja, walaupun tidak tepat di waktu yang kita harapkan gitu kan. Tapi kalau itu jatah kita pasti dapat. Alhamdulillah. Ini merenungnya nanti sekian lama ya. Nggak mungkin nggak kecernak sekarang. Baik, Hamzah, sebelum ini nanti minta tolong Mbak Ami juga. Tapi kalau ada tanya jawab mungkin sekarang deh. Ya. Dari awal. Ya udah, jadi sekitar 2007 sampai 2008 itu kan itu ya, setiap Sabtu pagi ngajar bapak, ibu, terus anaknya 3 karena fajar. Itu di Selasar Timur itu. Saya ngajari tahsin, ngajari makharijul huruf, ngajari apa. Sebenarnya biasa. Tapi tidak ada pikiran mau siapa mantu, nggak ada. Ya, tapi Muti bilang udah ada pikiran. Nah, terus 2008
Salah, 2006 sampai 2007. 2007 saya diterima di asrama, itu berhenti. Terus beraktivitas bersama Pak Agung sampai 2000 ya, sampai menikah itu ya. Karena saya jadi pembina. Jadi saya tahun pertama jadi peserta kan. Tahun kedua saya jadi pembina. Jadi apa istilahnya, fasilitator ya. Fasil, sekarang fasil ya. Dulu namanya pembina asrama. Karena saya. Terus sehingga Bapak sebagai ketua ini jadi ikut rapat baru gitu. Nah, saya sendiri sudah kepingin menikah itu sejak tahun kedua. Mungkin itu efek tren saat itu. Teman saya itu nikah muda. Takut lihat adik-adik. Iya, teman saya itu nikah muda. Jadi Nggak bisa masuk sama-sama. apa namanya, itu di trennya memang jangan pacaran cepat menikah, tapi ya itu harus punya penghasilan gitu kan. Barangkali terpengaruh itu juga. Dan gini, apa, saya kan sering diminta ceramah, jadi saya rasakan berat sekali ketika ceramah di depan akhwat. Ketika ceramah dewan akhwat itu ada dorongan untuk pamer, tebar pesona. Ada yang pernah merasakan ya? Ayo, saya itu jadi asrama kan sering jadi imam, ya kan? Sering jadi imam, diundang ceramah, macam-macam khutbah dan lain-lain. Berat sekali ketika kemudian ceramah di depan akhwat, kemudian ada dorongan untuk tebar pesona. Saya sampaikan jujur karena memang itulah yang saya rasakan, sehingga saya merasa ini saya pengen cepat menikah ya, supaya terobati lah gitu. Sehingga ketika dua itu saya sudah punya cita-cita dan berdoa ya semoga Allah mudahkan. Nah waktu itu alhamdulillah ya, memang saya nggak pernah pacaran, nggak pernah juga nembak gitu, nggak pernah. Kalau ditembak pernah. Wih, direkam. Betul, tapi saya nggak mau ceritakan ya siapanya. Cuman itu disampaikan oleh saya ya, oleh salah satu oleh pembina asrama putri. Oh. Yang kenal dengan yang nembak saya. Oh, aku pikir. Jadi lewat orang lain. Ya Abdur, si Anu itu ada hati sama Abdur. Waduh. Hah? Waduh. Saya bilang ya mohon maaf, saya bilang enggak gitu. Karena saya merasa ya memang nggak tertarik aja. Jadi daripada memberi harapan palsu, saya sejak awal bilang enggak. Oh my god. Sampai dipertemukan gitu dengan, makanya sama beliau itu bertemu bareng-bareng. Ya udah nggak ada masalah, pokoknya enggak. Tapi bukan benci, enggak, memang nggak pengen aja. Jadi saya terus terang aja, kalau nggak tertarik ya enggak. Tapi itu saya nggak benci sama sekali dan nggak menyalahkan. Pernah, tapi kalau nembak nggak pernah. Terus ya itu sampai saya tanggal 17 Juni itu sidang. 17 Juni, alhamdulillah dinyatakan lulus. Walaupun 17 Juni 2009 artinya setahun lewat dari 4 tahun kan, standar 4 tahun ya. Itu tahun kelima saya. 26 Juni ya itu pas rapat hari Jumat ya, itu dipanggil Pak Agung. Ini Ami mau ke Jepang, pengen nikah dulu sama Kak Abdul aja. Kaget saya. Kenapa kaget? Karena ya nggak nyangka. Saya nggak kepikir. Kenapa? Nggak nyangka. Kan tahu kan ya, IP saya kan drop. Saya nggak kepikiran mau nikahin anak dosen. Prestasi akademiknya berantakan. Ini nggak kepikiran sama sekali. Dan saya nggak kenal dengan Retno Utami itu, anaknya Pak Agung itu nggak kenal. Paling cuman pas syuro gitu kan, gitu aja. Enggak. Tapi saya kenal baik dengan bapak ibunya. Ya saya minta pertimbangan dulu ke orang tua di Banyuwangi. Dan orang tua kaget luar biasa. Kenapa? Sudah siap-siap mau ke Bandung buat nemenin wisuda. Lah kok yang mau ditemani malah pulang. Tapi sebelum pulang ta'aruf dulu. Dipertemukan di rumah guru ngajinya. Ya, Ketemu. Mas. Terus di situ saya sampaikan seperti interview pekerjaan. Jadi bukan ini, saya nggak basa-basi. Gimana rencana hidupnya? Apa kelebihan kekurangannya? Gimana nanti mau tinggal di mana? Terus mau punya anak berapa? Dan lain-lain, itu serius banget. Karena saya tahu ini harus jujur kan. Kalau mau ke pernikahan itu jangan yang
superficial gitu ya, yang serius gitu. Misalnya tinggal di mana itu menentukan loh. Ada misalnya salah satu pasangan saya maunya tinggal bersama orang tua saya. Nah itu harus jelas di awal. Jangan kemudian diem-diem begitu menikah nggak mau diajak pindah. Atau mau punya anak berapa? Ada yang pokoknya saya menunda anak dulu sampai karir. Itu harus clear di awal. Jadi mungkin karena merasa sudah lulus juga, sudah sidang kan ya. Jadi sudah. Saya konsultasi ke guru ngaji saya juga. Sudah lulus, sudah. Ya wis silakan gitu. Kalau belum lulus nggak boleh. Jadi itu. Jadi ada perasaan tenang yang tidak bisa digambarkan. Ketika tentram ya, artinya saya cocok kan dengan mau. Ini kan rahasia ya, rahasia Allah gitu kan. Ya, Rahasia Allah. Itu nggak bisa sama sekali nggak direncanakan. Dan itu di luar ini tuh gini. Jadi si Ami bikin proposal ke guru ngaji putri. Guru ngaji putri ngubungin guru ngaji putra, saya nggak mudeng siapa dia. Gitu. Terus Pak, ini proposalnya ini match ini gitu. Ini siapa? Abdur. Oh, Abdur bilang mana? Dia bilang, itu di asrama. Oh, setuju. Nah, itu. Dan sebenarnya saya belum tanya Ami lagi. Jadi kan itu saya ditanya Pak Agung 26 Juni ya. Ingat. Ta'arufnya itu akhir Juni, sekitar akhir Juni saya nggak tahu oleh dia. Terus disepakati lamarannya malam wisuda. 18 Juli wisuda, malamnya lamaran di sini. Di tempat yang Anda duduki sekarang. Gas habis sudah. Nah, yang nyetir apa? Saya minta bantuan nyetir mobilnya itu yang sudah menikah. Teman saya seangkatan udah menikah duluan, mungkin dia termasuk yang motivasi saya. Dia kaget gitu kan. Mau menikah sih Abdur. Tahu Randy nggak? Randy. Ada. Ya, jadi kurang lebih gitulah. Allah jadi akhirnya gantungannya itu Allah ya. Dan ini apa? Gitu. Waktu sini anak salah satu kerjaan saya, bisnis sampingan saya kan sering diminta jadi panitia nikahan. Saya ingat saya itu 11 kali atau minimal 11 kali saya jadi panitia. Sampai saya buka sendiri Islamic Wedding Organizer. Sama ini si Husna, sekarang jadi dosen SIPH, Husna Nugraha Praja. Sama Gantina, dosen matematika. Tahu, Gantina Putri. Ya, dosennya. Sama ini, siapa namanya? Pratiwi Kusumawardhani. Seni rupa ada. Ya. Dulu pembina Sama Putri itu. Kita bikin yang Islami. Islami itu tempat duduk dipisah. Kemudian waktu sholat break. Kayak gitulah. Pokoknya yang musiknya kita cari yang Islami, kayak gitulah. Itu dapat dua order. Ya, satu di Garut, satu lagi di Bandung ya. Nah, saya jadi tahu biaya nikah itu mahal. Makanya saya nggak kepingin nikah dulu. Nggak punya duit. Nah, ternyata setelah diminta Pak Agung itu, Pak Agung yang menawarkan, saya yang nanggung semua. Jadi saya dan semua timnya di asrama jadi gratis. Anak-anak asrama kerja semua. Saya jadi tenang gitu ya. Pak Agung mensedekahkan ya. Entah berapa ya, ini bisa ditanyakan AB-nya nanti. Tapi itu kebaikan Pak Agung ya, sudah. Jadi tenang. Nah, intinya kemudian malam wisuda lamaran, besoknya wisuda bareng gitu kan. Tanggal 25 Sya'ban 1430 bertepatan dengan 16 Agustus akad nikah. Yes. Jadi 1,5 bulan dari proses awal langsung gitu, alhamdulillah. Luar biasa. Dan ternyata kan ada yang bilang kalau nggak pacaran itu kayak beli kucing dalam karung. Sampai sekarang tuh suara. Ya saya rasakan setelah 14 tahun dan menjelang 4 anak ini ya nggak ada apa-apa. Nggak ada yang malah banyak pleasant surprise gitu ya. Banyak kejutan-kejutan yang membahagiakan yang juga nggak diketahui. Namanya juga nggak pacaran, nggak kenal. Jadi itu omong kosong aja. Dan bahkan banyak studi yang menyebutkan bahwa cohabitation, tahu cohabitation? Cohabit, kumpul kebo. Premarital sex, cohabitation itu malah menjadi secara konsisten itu berhubungan linear, berhubungan signifikan dengan perceraian. Udah banyak studi itu. Jadi jangan percaya kalau harus pacaran dulu sehingga cocok banget baru nikah. Ya, ini menjelang duhur. Closing statement Kadur keseluruhan. Jadi pertama ada ini TPB dan naik turun juga nilai itu ya kayak saya juga tuh. Nah, gimana bekal utamanya the purpose of life tadi ya, purpose of life, terus menjaga stamina, syukur, sabar bagaimana gitu. Oke. Ya,
body statement saya itu sederhana aja. Berbaik sangkalah selalu kepada Allah. Masya Allah. Udah, gitu aja. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah, bahwa Allah maha pemurah, Allah maha kaya, Allah maha menolong, ya. Allah maha mengetahui semua kesulitan, keluh kesah, kegalauan kita. Jangan dikira kemudian Allah hendak mencelakakan kita, Allah hendak menyulitkan kita. Tidak. Nah, artinya berbekal prasangka baik itu kita tidak ragu untuk berserah diri pada Allah, tidak ragu untuk taat pada Allah. Nah, gitu. Nanti kejutan-kejutan itu akan banyak. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah muadzan. Teman-teman, kita sholat dulu, lalu nanti kita pulang lagi makan, ya. Demikian gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Nuhun kadur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.